Selamat datang di Dunia Manji. Hari ini saya mau membahas seorang gitaris fingerstyle yang sangat jago mainnya, Alif Ba Ta. Channel Dunia Manji dikenal sebagai channel yang membahas banyak hal tentang musik, baik copyright, karya-karya, musisi baru, dan lain-lain yang berhubungan dengan musik. Tapi kenapa belum pernah membahas seorang Alif Ba Ta yang fenomenal? Bahkan sampai dibahas sama banyak YouTuber yang bukan orang Indonesia. Bahkan sampai dikomentarin sama Brian May. Kenapa channel Dunia Manji yang membahas musik tidak membahas Alif Ba Ta? Kemarin saya menerima tantangan dari channel Monprank. Sempat saya posting juga di community atau komunitas. Di sini musisi dunia akui skill Alif Ba Ta. Teruntuk Anji yang sedang sibuk membahas Aisyah, istri Rasulullah. Itu kalau memang ngelihat judulnya itu sepertinya sangat provokatif ya. Maksudnya kayak lo ngapain sih bahas Aisyah istri Rasulullah terus, sibuk banget. Tapi lo belum pernah membahas tentang Alif Ba Ta. Tapi kalau kamu nonton isinya, video itu sangat bagus. Maksudnya ya gitu tadi. Saya sebagai musisi di industri yang juga menjadi YouTuber yang membuat banyak konten tentang musik, kenapa tidak membahas Alif Ba Ta? Oke, saya berharap teman-teman menonton video ini dengan baik, tanpa ada prasangka yang buruk, tanpa ada pikiran yang buruk. Tapi saya mau menjelaskan. Jadi sebenarnya Alif Ba Ta ini sudah menarik perhatian saya sejak lama. Pastinya karena saya melakukan riset, saya nonton banyak video musik, saya menonton video-video cover orang-orang yang bagus-bagus gitu. Bahkan saya memproduseri seorang musisi cover, Cynthia Gabriela, sampai akhirnya sekarang mau merilis album. Pastinya seorang Alif Ba Ta yang memiliki subscribers banyak, memiliki followers banyak, dan video-videonya viral, bahkan sampai ke luar negeri, pastilah menarik perhatian saya. Bahkan saya juga follow loh akun Instagramnya. Kami saling follow sampai ada satu kejadian. Saya berharap sekali lagi teman-teman tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang jelek ya. Tapi saya akan jelaskan nanti di belakang. Jadi waktu itu saya pernah meminta Mas Alif untuk berkolaborasi. Berkolaborasi di channel Dunia Manji. Ngobrol-ngobrol sama saya sekaligus menunjukkan kemampuannya sambil juga berkolaborasi dengan saya nyanyi bila memungkinkan. Akhirnya saya DM. Halo Mas Alif, collab yuk. Lalu dijawab, wah bener Mas, iya betul. Mas Alif kirim nomornya, nanti personal saya yang akan mengatur jadwal. Jawabannya sungguh mengejutkan saya sih saat itu. Saya orangnya gak bisa diatur-atur Mas. Waduh, saya bingung ya saat itu. Maksud saya adalah akan ada orang yang mengatur jadwal gitu supaya gampang. Tapi ternyata kesannya seperti saya gak bisa diatur-atur gitu. Saya bingung tuh, saya mesti berkomentar gimana, ini bercanda atau enggak gitu. Sampai akhirnya, oh ya udah kalau begitu. Udah gitu doang, terus tidak ada jawaban lagi. Oke, artinya dia serius. Saya hapusin pesan-pesan saya, unsend bisa kan kalau di Instagram di DM. Lalu dia juga menghapus semua pesan-pesannya. Artinya memang saat itu mungkin Mas Alif serius gitu. Kalau misalnya Mas Alif nonton ini atau Alifers nonton, jadi maksud saya sebenarnya bukan mau mengatur-atur, tapi mau mengatur jadwal supaya enak ketemunya. Karena biasanya jadwal saya memang diatur oleh seorang personal manager. Ketika saya janjian sama orang itu biasanya batal. Orang misalnya saya janjian sama orang media, saya janjian sama teman-teman YouTuber, saya janjian sama teman-teman artis untuk melakukan sesi wawancara atau kolaborasi di YouTube atau manapun, itu pasti melalui personal manager. Personal manager saya bicara dengan personal manajernya dia, atau dengan dianya langsung kalau misalnya memang ternyata dia tidak mempunyai personal manager gitu. Jadi setelah itu saya bingung kan, oh ternyata memang orangnya unik ya gitu. Sampai akhirnya banyak banget yang nanyain dan meminta saya berkolaborasi dengan Alif Ba Ta. Saya sempat posting waktu itu di Instagram, di story. Begini loh alasannya, akhirnya saya posting waktu itu capture-annya. Dan Mas Alif waktu itu akhirnya menghubungi saya. Mas saya cuma bercanda, tapi sampean ngerasanya saya serius. Terus saya bilang, Mas Alif, tapi kalau misalnya bercanda, kenapa waktu itu pas saya jawab oke terus gak ada lanjutannya lagi nih gitu. Lalu setelah itu ada teman saya merespon, orang Jogja. Jadi dia ini publisher dan cukup bagus. Teman-teman kalau saya sebutkan namanya pasti tahu dia siapa. Tapi saya gak sebutin namanya karena saya udah bilang sama dia bahwa aku gak akan nyebutin namamu, tapi aku akan masukin sebagai materi videoku gitu. Jadi waktu itu temanku ini dia mempunyai publisher yang nawarin Mas Alif untuk mengurus konten ID-nya, mengurus konten-kontennya, aset digitalnya. Tapi jawabannya waktu itu Mas Alif juga agak-agak unik juga sih. Alah emang bisa diduitin, alah emang begini-begini gitu. Sampai akhirnya teman saya kayak, ini maksudnya kan kita mau nolong, kita mau mengelola gitu. Cuma karena memang sambutannya kurang bersahabat, ya akhirnya gak jadi. Nah tapi dengan konten ini saya bukan berarti mau ngejelekin Mas Alif, atau saya mau bilang bahwa Alif Ba Ta itu tidak oke.
saya mencoba untuk melihat channel-channelnya Monprank. Di situ terlihat bagaimana Mas Alip kontennya diakui oleh orang lalu didaftarkan ke TuneCore. Dan akhirnya kontennya seperti dimiliki oleh orang. Nah sebenarnya yang pentingnya publisher adalah untuk mengurus hal-hal seperti itu gitu. Jadi maksudnya teman saya adalah untuk mengurus hal-hal seperti itu. Mungkin saat itu belum terfikirkan. Saya juga mengerti, saya menonton channelnya Monprank. Hampir semua videonya saya tontonin akhirnya sebelum membuat video ini. Di situ kan terlihat ada konten-kontennya Mas Alip dicuri, sampai akhirnya menghubungi TuneCore, dan akhirnya dirilis, dikembalikan. Nah itu tidak akan terjadi jika ada publisher yang mengurus konten-kontennya atau aset digitalnya. Well, saya mengerti. Mungkin aja Mas Alip emang bodoh amat sama hal itu. Beberapa komentar juga saya baca, wah Mas Alip ini memang humble. Mas Alip ini tidak mengharapkan uang. Dia memang senang berkarya aja di YouTube, membuat cover, fingerstyle dan lain-lain. Dia senang aja bikin. Oke, saya mengerti kok tentang itu. Tapi ketika itu bisa menghasilkan uang dan lalu dimiliki oleh orang lain, itu kan sebenarnya kurang pas ya. Saya rasa Mas Ali patut untuk mendapatkan itu karena dia membuat konten, dia mengedit sendiri. Saya nonton videonya yang review cara recording. Di situ saya lihat bagaimana Mas Ali menggunakan handphonenya untuk mengedit video dan itu sangat menginspirasi orang-orang gitu. Dan dari apa yang saya pelajari, banyak orang-orang suka sama channel Alip Ba Ta. Itu karena Mas Alip di situ terasa begitu dekat, terasa seperti oh ini salah satu dari gue nih. Dan Mas Alip menginspirasi dengan berkarya melalui handphonenya. Semua audionya cuma pakai Sony kecil, terus dia pakai Boya mic-nya, lavalier microphone, terusnya dia pakai handphone power director ngeditnya. Itu seperti menunjukkan bahwa kita bisa berkarya dengan cara yang sederhana, dengan gadget apapun. Untuk itu saya mengerti gitu. Makanya banyak orang-orang bilang udahlah gak usah peduliin Mas Alip mah cuma pengen berkarya aja. Saya mengerti, berkarya itu bagus. Tapi ketika ada nilai ekonominya, itu patut untuk diurus. Karena itu haknya Mas Alip. Daripada kena ke orang, daripada diambil orang, ya akhirnya kayak seperti yang terjadi itu di TuneCore. Ada orang mengambil haknya, lalu mengakuinya. Kan itu gak enak ya. Kita bikin karya. Saya juga ada kok karya-karya yang gak saya monetize. Ada lagu-lagu yang saya lempar aja, tapi tetap dilindungi oleh Content ID. Ketika ada orang yang mau mengambil itu tidak bisa. Itulah mengapa menurut saya seorang kreator seperti Alip Ba Ta itu patut ada badan atau sesuatu atau seseorang yang mengurus konten-konten atau aset digitalnya. Karena sayang kalau diambil sama orang. Nah terus gimana Alip Ba Ta di mata seorang Anji? Ya bagus banget lah. Saya dari dulu tuh udah tertarik sama Alip Ba Ta. Kalau kamu kenal sama Alip Ba Ta, coba tanya deh sama dia. Saya udah lama menghubungi dia. Saya udah pengen kolaborasi. Karena apa? Karena saya tertarik, saya bangga gitu. Ada orang Indonesia yang sampai diakuin sama orang luar. Karena memang permainannya, karena skillnya dengan keterbatasan. Dengan alat-alat yang biasa aja, tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus. Dengan skill yang bagus. Keterampilan bermain gitar. Yang sepertinya bisa didapatkan kalau kita latihan bertahun-tahun dan lama sekali. Menurut saya begitu. Saya sih gak akan mungkin bisa main seperti itu. Walaupun alat saya bagus, alat recording saya bagus, gitar saya mahal gitu, kamera saya mahal, tapi saya tetap gak bisa main kayak gitu. Itulah menurut saya, seorang Alip Ba Ta adalah seorang kreator yang brilian. Dan ini sangat patut diapresiasi. Patut diapresiasi oleh siapapun. Banyak gitaris juga di Indonesia yang jago-jago nih yang saya kenal. Saya yakin belum tentu bisa memainkan lagu seperti Alip Ba Ta. Bohemian Rhapsody yang dia mainkan itu luar biasa loh. Itu gak main-main itu. Itu susah banget. Terusnya lagunya Maher Zain yang kedengarannya sederhana. Dia mainkan dengan gitarnya. Terusnya di sini ada alat perkusinya yang dibikin pakai botol. Itu juga luar biasa. Itu gak main-main loh. Jadi kalau ditanya Alip Ba Ta itu gimana di mata seorang Anji? Luar biasa, kreator musik yang hebat. Dan mungkin tidak ada seorang gitaris di Indonesia yang bisa menyamai permainan dia seperti itu. Karena gayanya berbeda. Bukan berarti yang lain gak jago. Banyak banget yang jago. Tapi gayanya berbeda, dia unik. Buat temen-temen yang belum pernah tahu Alip Ba Ta itu siapa, coba kamu cek. Alip Ba Ta udah keluar semua nanti. Memang di channelnya cuma ada 6 video, tapi di bawah foto profilnya itu ada tulisan upload, kamu tinggal klik, akan kelihatan semua konten-konten yang udah dia upload. Entah kenapa disembunyikan, mungkin karena masalah konten ID atau waktu itulah, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi, Alip Ba Ta ini adalah seorang kreator musik yang sangat potensial, yang sangat berbakat, yang sangat menginspirasi dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasan alatnya, tapi bisa menghasilkan sebuah konten yang bagus. Ya saya sih berharap bisa berkolaborasi langsung sama Mas Alip Ba Ta. Karena memang saya sudah menginginkannya sejak lama. Nah ketika teman-teman nanyain, sampai akhirnya Monprank membuat ini, akhirnya saya bicara. Jadi ini adalah jawaban saya dari pertanyaan di channel Monprank. Dan kalau Mas Alip nonton, semoga kita masih bisa berkolaborasi. Buat teman-teman yang belum tahu Alip Ba Ta itu siapa, kamu harus tahu. Kamu buka channelnya, lihat video-videonya, itu dia sangat hebat.
dengan segala keterbatasan alat, tapi dia bisa membuat konten yang bagus dengan skill yang sangat bagus, istimewa menurut saya. Dan satu lagi, berhubungan dengan konten ID, berhubungan dengan publisher, berhubungan dengan copyright dan lain-lain yang menyangkut konten Mas Alif Bata, itu nanti saya akan jelaskan di video lain, video selanjutnya yang berhubungan dengan copyright, berhubungan dengan konten ID dan lain-lain. Saya akan bicara dengan pakarnya. Kenapa orang bisa mengambil konten orang lain, dimasukkan ke TuneCore, CD Baby, atau agregator lain, dan akhirnya mereka mendapatkan uangnya. Bukan mereka yang bikin, kreatornya orang lain, tapi mereka yang mendapatkan hasilnya dari penjualan digitalnya. Itu aneh kan? Itu akan saya bahas di video lain. Buat Alipers, dukung terus Mas Alif Bata untuk terus berkarya. Jangan terlalu ngerusuhin dia. Saya jadi mulai bisa membaca si karakternya. Memang dia orangnya cuek aja gitu. Dan bilangin sama Mas Alif, collab sama Anji. Jangan lupa senyum hari ini. Tungguin konten selanjutnya ya. Akan keren bicara tentang copyright dan lain-lain.